2317955 akan menjelaskan mengenai definisi understanding by design dan juga mengenai tahapan dari understanding by design. Menurut Wijen and McTighe pada tahun 2005, definisi understanding by design adalah merupakan sebuah desain untuk sebuah pemahaman secara mendalam yang mana menggunakan backward design atau bisa disebut juga dengan desain mundur, tujuan untuk mengingat tugas yang harus diselesaikan agar guru dapat merencanakan mencapai kegiatan yang bisa disebut juga sebagai pelatihan pengajaran. Ada 3 tahapan penting dalam understanding by design karena ini menggunakan alur. Maka yang pertama yang harus dilakukan yaitu menentukan tujuan yang diinginkan. Tujuan pembelajaran menjadi acuan yang penting yang harus dibuat, dipertimbangkan dan ditetapkan. Tahapan yang kedua yaitu tentukan hasil penilaian. Pada tahapan ini, guru mengumpulkan bukti dari hasil dan pemahaman yang ingin dicapai oleh siswa dengan menggunakan asesmen ataupun metode penilaian lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Malida dengan NIM 2317996. Di sini saya akan membahas mengenai tahap ketiga dari UBI, yaitu merencanakan pembelajaran. Jadi setelah mengumpulkan bukti penilaian atau asesmen, selanjutnya guru akan merencanakan pembelajaran sebagai tahap akhir atau sebagai tindakan akhir dari metode backward design ini, yang dimana tujuannya untuk membantu dan memandu tindakan guru dalam mencapai hasil yang diharapkan dengan membuat rencana pembelajaran yang di dalamnya meliputi pemilihan metode pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran maupun sumber pembelajaran. Jadi pada tahap ketiga ini, guru membuat rencana pembelajaran berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan di awal pembelajaran. Berdasarkan asesmen atau bukti penilaian pada tahap kedua, guru perlu memodifikasi dan menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Dan dalam proses pembelajaran, dengan menggunakan rancangan UBD ini menggunakan desain Where-To. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Where-To akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya ada contoh pengimplementasian kegiatan pembelajaran khususnya di sekolah dasar dengan mata pelajaran matematika kelas 5 pada bab kecepatan dengan menggunakan model understanding by design. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa understanding by design ini memiliki teknik yaitu Where-To. Dalam pengimplementasian sendiri, W ini adalah where and why, di mana guru ini memberikan pengenalan kepada siswa, pengenalan awal kepada siswa agar siswa memahami tentang materi yang akan diberikan, yaitu tentang kecepatan yang melingkupi satuan, waktu, dan jarak yang terkait satu sama lain. Caranya, guru tersebut dapat memberikan pengenalan awal dengan menggunakan pretest, baik dengan soal pilihan ganda ataupun isian singkat seperti esai. Yang selanjutnya ada H, yaitu hook and hold. Pada tahap ini, guru memberikan, mengembangkan, ataupun menciptakan aktivitas pembelajaran yang menyenangkan kepada anak dengan mengaitkan materi kecepatan yang mencakup satuan, waktu, dan jarak. Ketika guru mengembangkan dan menciptakan aktivitas pembelajaran yang menyenangkan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan setiap peserta didik. Yang selanjutnya ada E atau I, yaitu equip, explore, and experience, di mana guru ini membawa siswa untuk menghubungkan materi kecepatan ini kepada kehidupannya sehari-hari, sehingga ketika anak mengenal materi tersebut dengan mengaitkan dengan kehidupan sehari-harinya, anak akan merasa materi tersebut terasa nyata dan sesuai dengan apa yang akan dialaminya. Yang selanjutnya ada R atau R, yaitu reading atau reflect,
Pada tahap ini, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bisa meningkatkan pemahamannya melalui kegiatan penilaian formatif. Penilaian formatif sendiri bisa dengan banyak hal, salah satunya dengan memberikan soal-soal kepada siswa agar meningkatkan kemampuan pemahaman anak terhadap pembahasan materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ya, baik, di sini saya Elvira Siti Azhara Nurbasari akan melanjutkan penjelasan mengenai pengimplementasian pembelajaran matematika di kelas 5 SD. Itu evaluasi. Bagaimana seorang guru itu dapat melakukan evaluasi atau mengevaluasikan tugas pemahaman yang telah peserta didik lakukan. Contoh dalam materi matematika ini, kita dapat melakukan evaluasi dengan post-test materi kecepatan seperti itu, di mana kita akan meninjau kembali peserta didik sudah paham atau belum tentang materi yang telah mereka lakukan seperti itu. Selanjutnya ada tailored ini bagaimana kita menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa, minat, gaya belajar yang ada di sekolah gitu. Dilakukan pada saat apa sih? Nah, pada saat proses pembelajaran. Jadi kita tuh melakukan proses pembelajaran, kita melihat, oh ternyata yang kita lakukan, gaya belajar yang kita lakukan ini kurang sesuai nih dengan si peserta didik gitu. Jadi kita harus pandai-pandai untuk menyesuaikan gaya pembelajaran kita di kelas agar mudah dipahami oleh siswa. Selanjutnya ada organize. Bagaimana seorang guru dapat mengorganisir pembelajaran agar efektif. Nah, di mana dapat melibatkan peserta didik untuk melihat hasil dari penyesuaian pembelajarannya seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa backward design atau alur mundur dalam pengembangan pendekatan kurikulum understanding by design ini tuh memiliki persamaan dalam tahap perencanaan pembelajarannya pada kurikulum Merdeka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 7 tahapan perencanaan pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Di antaranya, untuk yang pertama ini ada menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Selanjutnya, yang kedua ini tuh ada merancang pelaksanaan asesmen diagnostik, atau dalam tahapan understanding by design itu menentukan bukti belajar yang dapat diterima pada tahap kedua. Selanjutnya, untuk tahapan perencanaan pembelajaran pada kurikulum Merdeka, yang ketiga adalah mengembangkan modul ajar. Yang keempat, melakukan penyesuaian pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Selanjutnya, yang kelima itu ada perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan asesmen. Yang keenam ada pelaporan kemajuan belajar, dan yang ketujuh ada evaluasi pembelajaran dan asesmen. Mungkin cukup sekian yang dapat saya dan teman-teman sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.